Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد وما يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Fa ya ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa anu sami-sami miharap kariduan tur ampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada kesempatan kali ini masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kemampuan, ringan langkah menuju tempat ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayat ilahi. Semoga upaya kita mendapatkan keriduan dan ampunannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, itba' tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkahnya, hingga orang-orang atau umatnya yang mengikuti kebaikannya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih di seputar bulan haji ya. Jadi bulan haji itu tiga bulan. Yang pertama Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Hafid. Itu termasuk 3 bulan yang telah ditentukan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihin الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض فيهن
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Musim haji itulah pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam memelukkan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya, bahwalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadamu, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Shadaqallah. Jadi bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah itu waktu untuk mengerjakan haji itu sudah ada ketetapannya, yaitu pada bulan-bulan yang sudah ditentukan dan tidak boleh pada bulan-bulan yang lainnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sudah berlaku di dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad, bahwa waktu mengerjakan haji itu ialah pada bulan Syawal, Zulqa'dah sampai dengan terbit fajar pada malam 10 Zulhijjah. Ketentuan-ketentuan waktu haji ini telah berlaku dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Setelah agama Islam datang, ketentuan-ketentuan itu tidak dirubah. Malahan diteruskan sebagaimana yang sekarang berlaku. Orang-orang yang sedang mengerjakan haji itu dilarang ropas, bersetubuh maksudnya. Ya. Dilarang ropas. Kemudian dilarang mengucapkan kata-kata keji, melanggar larangan-larangan agama, berolok-olok, bermegah-megah, bertengkar, dan bermusuhan. Jadi maka kenapa ketika melaksanakan ibadah haji itu semuanya ditanggalkan, ya. Baik itu perhiasan, kemudian pakaian, apapun. Sudah putih saja. Seakan-akan ya seseorang akan menghadap atau akan dikebumikan, ya, seperti seakan-akan dikubur di alam barzah. Hanya kain putih saja yang dipergunakan oleh calon jemaah haji. Itu menggambarkan bagaimana seseorang telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala
wa aslimu lahu, dan berserah diri kepadanya. Makanya ketika seseorang sudah niat melaksanakan ibadah haji, kalau sudah ya berada di Mekah Al-Mukarramah, berlaku ya aturan-aturan yang telah ditentukan ketika akan melaksanakan haji. Sebagaimana yang dilarang dalam ayat ini, faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Jadi 3 perkara ini ya, ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh calon jemaah haji. Kemudian wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, apapun semua perhatian ya ditujukan untuk berbuat kebaikan semata-mata. Jadi ketika sudah niat ibadah haji, sudah itu semua perhatian ditujukan untuk berbuat kebaikan semata-mata karena Allah. Hati dan pikiran hanya tercurah kepada ibadah, mencari ridho Allah dan selalu mengingat Allah. Apa saja kebaikan yang dikerjakan seorang muslim yang telah mengerjakan haji, itu tentu dan pasti diketahui ya oleh Allah. Pasti Allah akan mengetahui dan mencatatnya dan akan dibalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Agar ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dan sempurna, maka setiap orang hendaklah membawa bekal yang cukup. Lebih-lebih bekal makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, yaitu bekal selama perjalanan dan mengerjakan haji di tanah suci, dan bekal untuk kembali sampai di tempat masing-masing. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasai, dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa dia mengatakan, ada di antara penduduk Yaman, bila mereka pergi naik haji, tidak membawa bekal yang cukup. Mereka cukup bertawakal saja kepada Allah. Setelah mereka sampai di tanah suci, mereka akhirnya meminta-minta karena kehabisan bekal. Nah, iya maksud nama watazawwadu dan berbekalah. Itu nya ulah dugikeun kan nepi ka ditu. Barang main. Bingungnya. Watazawwadu berarti diperintah. Ketika sudah ada perintah, watazawwadu berbekalah. Nah, makanya kenapa dalam ayatnya man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu mengadakan perjalanan dan punya bekal yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Maka bekal yang paling baik ialah ketakwaan. Fa inna khairu zadi at-taqwa. Maka bekal yang paling baik ialah bertakwa dan hendaklah membawa bekal yang cukup sehingga tidak sampai meminta-minta dan hidup di sana terlunta-lunta. Baiklah cenah dari itu malu watuangan. Nya hari nuju umroh mah. Nya hari nuju hajian makan 1.000 sadayana. Itunya melaksanakan ritual ibadah haji itu banyak ritualnya. Kemudian Allah mengingatkan agar ibadah haji itu dikerjakan dengan penuh takwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakan segala yang diperintahkannya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Dengan begitu akan dapat dicapai kebahagiaan dan keberuntungan yang penuh dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat sesungguhnya fa inna khaira, sebaik-baik bekal, fa inna khaira zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena dengan takwa ya calon ibadah haji akan mampu akan mampu membedakan mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan.
Karena kalau sudah tiba di Mekah Al-Mukarramah itu sudah berlaku pengharaman. Makanya ihram ya. Jadi ketika masuk mikot di sana niat ihram ya. Labbaika, aku memenuhi panggilanmu. Allahumma labbaik. Ya, labbaika al-haji. Labbaika umrata, labbaika al-hajj. Aku memenuhi panggilanmu untuk mengerjakan haji. Semua mukminin, mukminat, muslimin, muslimat itu hatinya tentu akan terpaut. Ya. Jadi seperti seperti ada magnet, pasti ada keinginan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kenapa? Karena semua manusia itu ya telah diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan haji. Serulah kata Allah kepada Nabi Ibrahim ya untuk diseru seluruh manusia, tapi berlaku bagi orang-orang yang beriman karena iman dan Islamnya, rukun iman dan rukun Islam. Nah, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, sehingga tata cara manasik yang akan diberlakukan di sana sesuai dengan tata cara dan manasik Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita perhatikan kembali ayat selanjutnya, ayat 198-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق Allahul Azim. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram dan berzikirlah kepadanya bagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang tidak tahu. Sadaqallah. Iya, sadaqallah. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rizki hasil perniagaan dari Tuhanmu.
Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Praktek-praktek dari dulu itu kesempatan biasanya Rijal Mimah ketika banyak orang ahli dagang masuk pasti ada kesempatan ya mumpung loba lemah ya jadi cepek cerah cali peluang cermat peluang pokoknya mah di nu ieu teh piduiteun lamun loba ya lemah geus ngumpul ahli ieu teh geuningannya ahli dagang mah. Nah maka Pak Belit itunya dalam melaksanakan ibadah haji teh jeung nu ragang gitu kumaha. Ternyata dalam ayat ini silakan boleh-boleh saja tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia Allah rizki hasil perniagaan. Pek. Gitu. Nya ada tadi ieukeun. Kan aya nama sok aya nu ari calan di lebet masjid, nah ini yang tidak diperbolehkan. Makanya kunaon diaut-aut ku askar teh karena memang tidak boleh. Masjidil Haram dagang. Akhirnya pun tanya dugi ka aya nu icalan di WC Pak, WC-na ge raoseunnya. Ngampar Pak, dagang batu ali geura di WC Masjidil Haram. Jeung da ngagarimung we di pareser. Orang Indonesia. Dagang batu ali di WC. Itu WC atau WC Masjidil Haram. Digelar dagang dirinya. Aduh. Di Indonesia kene gitu. Sukabumi. Di Mekah saya. Jadi insting orang yang ahli bisnis mah gitu nya biduiteun pokona mah ketika berkumpul manusia itu pasti ya itu kesempatan untuk berdagang. Maka dalam ayat ini tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rizki hasil perniagaan dari Rabbmu. Tapi piraku atau ari keur ngalaksanakeun haji mah dipabelit jeung dagang sagala atuh. Itu tanya. Pan ibadah gitu. Nah, sekali lagi bohong upami umat muslim can kagero da sadayana ge kagero ku Allah teh. Nya, kagero. Mohon suratnya surat 22, surat Al-Hajj semuanya dipanggil kok sama Allah. Surat Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala ala kulli dhamir wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq
Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan serulah kepada manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Shadaqallah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyeru manusia untuk mengerjakan ibadah haji ke Baitullah dan menyampaikan kepada mereka bahwa ibadah haji itu termasuk ibadah yang diwajibkan bagi kaum muslimin. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa perintah Allah dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang baru saja selesai membangun Ka'bah. Pendapat ini sesuai dengan ayat ini, terutama jika diperhatikan hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Pada ayat-ayat yang lalu disebutkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengingatkan orang-orang musyrik Mekah akan peristiwa waktu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim supaya membangun Ka'bah. Sedang ayat-ayat ini menyuruh orang-orang musyrik itu mengingat peristiwa ketika Allah memerintahkan Ibrahim menyeru manusia agar menunaikan ibadah haji. Pendapat ini sesuai pula dengan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Jubair yang menerangkan bahwa tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, Allah memerintahkan kepadanya, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, wahai Rabbku, apakah suaraku akan sampai kepada mereka? Itu cenah rek ngagero kumaha bakal dugi gitu kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, serulah mereka, ya, maka aku yang akan menyampaikannya. Weh, tama urusan. Pokoknya mah gerawan we. Kaula anu nepikeun lagi. Masyaallah nya. Kan ada suara manusia itu terbatas. Tapi ku Allah mah hari noelan hate-hate nu. Itu beriman teh nya hayang enggal dugi ka Makkah al Mukarramah. Nya. Pan urang ge kitu sadayana sok we jujur sadayana ge anu atos oge Pak halayong deui komun teu acan. Anu tos angkat oge hayang deui komun teu acan. Berarti memang tidak ada alasan. Gitunya. Maka kenapa ada ancaman dari Nabi? Barang siapa yang punya bekal untuk ibadah hajinya, barang siapa yang mampu untuk berangkat ibadah haji, kemudian dia tidak menunaikan ibadah haji, maka pilihlah cenah erek maut Nasrani atau napi erek maut Yahudi. Cenah. Ya berarti kan merenang ngagugulung dunia we. Da geus mampu artos miliaran atuh. Itu kan? Makanya ada ancaman. Ya, kita sambung setelah azan Isya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Ibrahim berkata, wahai Rabbku, apakah suaraku akan sampai kepada mereka? Allah berfirman, serulah mereka, aku yang akan menyampaikannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke atas bukit Abi Kubais. Lalu Nabi Ibrahim mengucapkan dengan suara yang keras, wahai manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah benar-benar telah memerintahkan kepadamu supaya mengunjungi rumah ini, Ka'bah, supaya dia memberikan kepadamu surga dan supaya dia melindungi kamu dari azab neraka. Karena itu tunaikanlah olehmu, wahai sekalian manusia, ibadah haji itu
itu seruan Nabi Ibrahim. Maka suara itu diperkenalkan oleh orang-orang yang berada di dalam tulang sulbi laki-laki dan orang-orang yang telah berada dalam rahim perempuan dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik. Berarti upami numutkeun kana hadis ieu kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap bayi yang dilahirkan itu kullu mauludin yuladu alal fitrah itu beserta dengan seruan haji. Cek tinu hadis ieu mah. Di labbaik Allahumma labbaik. Masyaallah nya. Teh nu kalangtung pan fitrah sadayana ge. Ya, karena maka suara itu diperkenalkan oleh orang-orang yang berada dalam tulang sulbi laki-laki dan orang-orang yang telah berada dalam rahim perempuan dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik, maka berlakulah talbiyah dengan cara yang demikian itu. Talbiyah ialah doa yang diucapkan oleh orang yang sedang mengerjakan ibadah haji atau umroh. Doa itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Al-Hasan berpendapat bahwa perintah Allah dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan beliau ialah semua perkataan dan pembicaraan dalam ayat-ayat Quran itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khitabna mah cenah ka Kangjeng Nabi kitu nya. Karena dalam Al-Qur'an ari Qur'an mah nya ka Kangjeng Nabi itu cenah gitu. Kemudian alasan beliau ialah semua perkataan dan pembicaraan dalam ayat-ayat Quran itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya perintah melaksanakan ibadah haji ini. Nah, kan diteraskeun ku nya ku Kangjeng Nabi sareng umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dengan mengerjakan haji wada, haji yang penghabisan. Sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah di hadapan kami. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atasmu ibadah haji, maka kerjakanlah ibadah haji. Riwayat Ahmad. Jika diperhatikan, maka sebenarnya kedua pendapat ini tidaklah berlawanan. Karena perintah menunaikan ibadah haji itu ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan umatnya di waktu beliau selesai membangun Ka'bah. Kemudian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka perintah itu diberikan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya diwajibkan pula menunaikan ibadah haji itu, bahkan ditetapkan sebagai rukun Islam yang kelima. Jadi tidak ada alasan memang ya, seluruh mukminin, mukminat, muslimin, muslimat da atunya jujur we lah, da kakejetan atuh manah teh hoyong engal-engal tepi nya sadayana anu beriman mah nya nu beriman gitu ingin melaksanakan ibadah haji karena sudah dipanggil, ternyata diperkenalkan ke tulang sulbi sampai ke dalam rahim itu. Maka ketika lahir anak itu dalam keadaan fitrah ya, hakikatnya sambil bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami memenuhi perintahmu. Tapi ternyata dalam setiap seruan Allah itu tidak semua tidak semua itu kan menunaikan seruan itu. Ya, contoh nawe seruan adan kan teu sadayana geuning sarumpi. Angger we istofaina min ibadina. Orang-orang yang telah
orang-orang yang telah kami pilih antara hamba-hamba kami. Gitu. Jadi memang pilihan Allah. Orang yang soken, tidak semua orang yang kaya ingin mengerjakan haji. Bahkan anu sieun cenah akang marek ibadah haji teh kunaon? Sieun ragrag di nu kapal. Sieun we cenah gitu. Oh, berarti nya bukti bahwa ibadah haji itu bukan hanya punya duit, akan tetapi punya keinginan yang kuat kan gitunya, memenuhi panggilan. So eta lir ibarat adan we da hareupeun hareupeun masjid sakitu tarik pangtarikna hare-hare we nya toa teh panghareupna da teh ka masjid atuh. Itu berarti apa? Berarti keinginan yang kuat untuk memenuhi panggilan. Matak di dunia ini ada 3 panggilan. Panggilan adan, panggilan haji, panggilan innalillahi. Apa loba panggilan nu katilu mah bisa nolak dibalik kita balik teh. Tadi balik. Dan itu tidak bisa ditolak. Ya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa istilahnya nahan walaupun saatan sok sadajan sebentar sakedeung ayeuna kudu balik gitu. Nah, kemudian di dalam ayat ini terdapat perkataan niscaya mereka tu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Niscaya mereka akan datang kepadamu. Dari perkataan ini dipahami seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa jika Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk menunaikan ibadah haji, niscaya manusia akan memenuhi panggilannya itu. Mereka akan berdatangan dari segenap penjuru dunia walaupun dengan menempuh perjalanan yang sulit dan sukar. Jadi digambarkan mingkuli domirin dan mengendari unta yang kurus. Maksudnya adalah unta yang kurus menggambarkan jauh dan sukarnya yang ditempuh oleh jemaah haji. Ayeuna 8 jam kapungkur tahun 70 4 bulan perjalanan angkleng-angklengan di laut. Subhanallahnya. Dan itu siapa yang menyampaikan ke Indonesia katanya? Dulu itu siapa yang menyampaikan ke Indonesia? Orang-orang sampai hatinya bisa terpaut ke Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah. Eta mah ada urusan Allah atuh manusia mah. Kur dipiwara ngagerau sok gerau da Allah ke anu ngayekeun hatinya. Ya. Siapapun yang memenuhi panggilan itu, baik waktu itu maupun kemudian hari, cenanya, maka berarti ia telah datang memenuhi panggilan Allah seperti Nabi Ibrahim dahulu telah memenuhi pula. Nabi Ibrahim dahulu pernah Allah perintahkan datang ke Mekah yang waktu itu Mekah yang masih sepi. Ibrahim memenuhinya walaupun perjalanannya sukar melalui terik panas padang pasir yang terbentang luas antara Mekah dan Syria. Perintah itu telah dilaksanakan dengan baik. Bahkan Ibrahim bersedia menyembelih anak kandungnya Ismail semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah. Karena itu Allah akan menyediakan pahala yang besar untuk Ibrahim dan pahala yang seperti itu akan Allah berikan. Akan Allah berikan pula kepada siapa yang berkunjung ke Mekah, ke Baitullah. Terutama bagi orang yang sengaja datang ke Mekah ini untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Ada sebuah hadis yang menyatakan barang siapa yang berangkat haji dengan perbekalan yang cukup, maka dengan biaya yang cukup,
ya, dengan perbekalan yang cukup, maka biaya itu akan kami ganti dengan beribu-ribu dinar, dengan beribu-ribu dirham. Wah. Umawi jarang orang yang pergi haji tuluy nepi ka bangkrut, itunya nepikeun ka sangsara. Itu jarang. Ya, aya sih cuman nya wallahu alam eta mah. Yang jelas kebanyakan justru arwah haji teh nya malah beuki tajir cenah kitu nya. Kemudian perkataan ini merupakan penghormatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan menunjukkan betapa besar pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji semata-mata karena Allah. Para ulama berpendapat, ya, para ulama sependapat punten, bahwa datang ke Baitullah untuk mengerjakan ibadah haji dibolehkan mempergunakan kendaraan dan dengan cara-cara apa saja yang dihalalkan, seperti dengan berjalan kaki, dengan kapal laut, atau dengan pesawat terbang, atau dengan kendaraan melalui darat dan sebagainya. Nah, tetapi Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pergi menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kendaraan melalui perjalanan darat itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Karena cara yang demikian itu mengikuti perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nya atuh pamik itu di Indonesia rek itu perjalanan darat kan atos-atos ge make NMAX seberapa bulan gitu. Aya kan tepi aya nu duginya ngau NMAX itu. Ya katakanlah itu kendaraan dianggap normal cepat dari sepeda onaman pasti ngagoesna ge. Alhamdulillah tersuginya tuh nya. Anu sepeda tapi Masya Allah. Dengan cara yang demikian diperlukan perbelanjaan yang banyak, menempuh perjalanan yang sukar serta menambah syiar ibadah haji, terutama di waktu melalui negara-negara yang ditempuh selama dalam perjalanan. Eta maksudna mah syiar. Ya sok we nya anu kanu motor nyanyanak benderanya. Nya. Allahu Akbar. Nya aya nu ngagero we. Masya Allah tabarakallah. Sebagian ulama berpendapat bahwa berjalan kaki lebih utama dari berkendaraan. Karena dengan berjalan kaki lebih banyak ditemui kesulitan-kesulitan daripada dengan berkendaraan. Dalam masalah ini berkendaraan atau tidak adalah masalah teknik saja, teknis ya temannya. Secara umum Islam tidak menghendaki kesukaran tetapi menghendaki kemudahan. Islam juga tidak membebani seseorang sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya. Pun dalam melaksanakan ibadah haji, baik dengan kendaraan ataupun dengan berjalan kaki, pasti akan memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala jika ibadah itu semata-mata dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai adalah niat dan keikhlasan seseorang serta cara-cara melaksanakannya. Eta terutama niatna ibadah haji teh. Sabab lamun niatna teleres kan ngegejli gitu teh nya. Ya kan? Niat seseorang itu kan sok hayang we atuh. Itu ari naik ibadah haji mah minimal di masyarakat teh aya gelar ha tah di nu ngaranna teh tah. Ha titik. HCS. Haji Jajang. Amin. HJS. Jadi niat itu memang diutamakan. Karena tidak jarang manusia itu justru hanya dengan gengsi sok. Ya, ada suatu daerah yang memang daerah itu lamun teu indit haji teh geus wirang gitu ku ieu teh. Nya ku babaturan-babaturan duit teh cenah loba siling mah cenah.
Hari ini teh haji henteu. Itu. Tapi beda lagi di satu daerah yang mana cenanya lebih mengutamakan ibadah daripada mempunyai kendaraan. Gitunya. Ayeuna cenah ari mobil kabedag, cenah ari ka haji henteu. Nya, mending keneh kanu sapeda kanu motor cenah. Mobilna dipakai ibadah haji. Jadi kan ada rasa iya gitulah. Ada rasa termotivasi gitunya. Itu. Jadi lebih baik tidak punya kendaraan daripada itu tidak melaksanakan haji. Rupa-rupa lah. Ya, yang jelas memang niatnya diniatkan lillahi ta'ala. Beratnya yang niat lillahi ta'ala tehnya ya Allah. Dari teges ke haji tadi panggil haji apa rada beda. Itu apa dirinya teh? Haji itu. Oh, Pak Haji tak gitu atuh. Eta teh kajan tenan teh. Kajan tenan aya. Beda teh disebut haji. Beda teh apaleun benernya. Nah, gitu. Makana niat tah eta teh aduh ya Allah, niat teh Gusti. Tangga itu selfie. Jadi sekalipun sulit perjalanan yang ditempuh, tetapi niat mengerjakan haji itu bukan karena Allah, maka ia tidak akan memperoleh sesuatu pun dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya ia akan diazab dengan azab yang sangat pedih karena niatnya itu. Tah, salah niat we. Cek namun hayang beunghar ka haji, tah niat teh hayang beunghar pan. Beda deui. Niat teh hayang beunghar. Pek teh bener cenah geus balik ti haji teh buburialan eta harta teh. Oh, diijabah ku Allah. Sebab memang ayat-ayatna dan di antara mereka ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Tapi keur manehanana ke di akhirat eueuh cenah bagian da geus kabeh di dunia gitu. Ulan Pak? Rugi atuh. Ya, makanya ada tuntunan doa khusus dalam tawaf itu antara rukun yamani dan hajar aswad, yaitu doanya komplit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta mah khusus we tirukun yamani ka hajar aswad. Doanya teh Rabbana atina fid dunya hasanah pek di dieu mah bebas gitu nya. Tos mengecup hajar aswad teh bebas tah. Nya sakuriling tapas di rukun yamani itu bade ka dieu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa nate. Waalaikumsalam. Ya, itu doanya doa sapopoe itu dah atas kumaha da. Doa sapopoe gitu. Doa sapopoe. Ya. Jika seseorang telah sampai di Mekah dan melihat Baitullah, disunahkan mengangkat tangan sebagaimana disebut dalam sebuah hadis. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli. Beliau bersabda, diangkat kedua tangan pada 7 tempat, yaitu pada pembukaan salat, waktu menghadap Baitullah, waktu menghadap Bukit Sofa dan Bukit Marwah, waktu menghadap 2 tempat yaitu Arafah dan Muzdalifah, dan waktu melempar 2 jumroh. Riwayat Ahmad. Hadis ini diamalkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya saking ku ieu na barunya ya Allah gitulah. Mengangkat tangan teh ya Allah melihat Ka'bah teh kan aya doana nya. Doa melihat Ka'bah teh. Masyaallah. Ya, walaupun di antara kita yang masih ada yang belum berangkat,
mudah-mudahan termotivasinya bisa berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, dan itu ternyata yang saya rasakan bukan urusan lamun berangkatnya sebetulnya bukan melulu urusan duit gitu nya. Sok we. Kan eta mah hanya cukang lantaran syariat. Karena banyak orang-orang yang tidak berduit pun kalau Allah takdirkan berangkat, Pak. Kemarin malam Senin saya diundang ya untuk ceramah menyampaikan wali umatus sapara haji. Ternyata orang yang berangkat hajinya di bawah saya, umurnya 35 tahun. Terus hajian, Masya Allah, tabarakallah gitu nya. Budak ngora itu. Nah, setelah saya beres naon teh lah istilah nama cenanya hoyong aya naon perbekalan cenah kamurang kalih seur ibu ramana teh. Ternyata dipersilakan oleh MC untuk menyampaikan sepatah dua kata patah kata temurang kalih teh supaya bisa memotivasi yang hadir kan gitu. Ternyata beliau mengatakan bahwa ternyata urusan non ibadah mah tidak melulu dengan uang. Dia pun dia pun tidak punya duit. Tapi dia diberangkatkan gitunya ya oleh seorang ulama itu karena dengan istilah nama jasa dia ya, sebagai istilah namanya nulis pendaftaran haji gitu. Sok anu daftar haji ka ieu ka budak ieu gitu. Tapi akhirnya dia ditunjuk sebagai karom, ketua rombongan. Itu membawahi 5 bus kata dia. Bari nyarios teh bari nangis we. Abdi mohon doanya ya. Saya mampu tidak ya cenah. Tapi mudah-mudahan saya mampu cenah. Nya gitu nya dengan segi keilmuan kan gitu nya. Itu karena yang saya bawa adalah yang saya istilah nama anu baris di canak teh rombongan teh kan kedah mendapat gelar haji mabrur kan gitu nya. Wah, berat. Nangis Pak asalnya. Gitu. Artinya ya kalau Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan seseorang atau ya menjadi berangkat bisa saja. Kemarin viralnya non muslim di Anggo ieu nya non muslim pas nawah deui cenah nya. Di dama padama haji. Tapi duka tak ayeuna kelanjutannya bagaimana? Karena kan orang kafir tidak boleh memasuki Mekah Al-Mukarramah. Tidak boleh. Itu. Tidak boleh. Dalam ayat ini ya mengandung makna sekali lagi bahwa ketika seseorang sudah ditakdirkan ya kan tadi dipanggil sadayana oge. Ya, dipanggil semuanya juga. Cuman dalam panggilan itu aya anu berusaha untuk memenuhi panggilan. Ya, seperti nu adan teh anu adan kan teu sadayana memenuhi panggilan adan geuningan. Nu adan-adan, nu edan-edan gitu nya. Artinya sama haji pun kan gitu. Tapi qadarullah kan ada dua naon istilah mah? Ada dua kriteria ya untuk memenuhi haji itu. Ada yang nasib, ada yang nisob cenanya. Kalau yang nasib berarti yaitu tegaduh artos tapi bisa berangkat. Itu nasib bagian, dia punya bagian. Yang nisob maksudnya adalah dia sudah nisob. Berarti lamun nisob mah berenang tos aya bekalna gitu. Kedah angkat itunya nisob namina itunya
Nya nisob teh geus manjing gitulah. Lamun nisob dinu zakat berarti geus kudu geus manjing zakat karena dia sudah nisob. Gitunya nisob emas untuk dijakati 98 gram. Upami urang gaduh emas 98 gram berarti wajib zakat. Mun kitu mah 1 gram, 2 gram, 3 gram nepikeun ka 80 gram. Can keneh wajib zakat. Tapi kalau sudah 98 gram itu sudah masuk wajib zakat itu. Di zakatan. Nah, itu nisob. Innamal a'malu binniat niatna meureun mung zakat. Eta kan seperti kasus eta teh ya, seperti kasus ngukut domba geuningan 40 ekor teh kudu dijakatan hiji, usabab ulah nepi ka 40 ekor jualan heula. Ame teu tepi-tepi. Atuh moal zakatnya ada niatna ge geus moal zakat. Gitu. Ari nu niatna terus bade zakat mah nya ditabihan teras. Kan gitunya. Nah, motivasi dalam mengerjakan ibadah haji ini tentu bagi kita sebagai orang yang beriman sangat merindukannya ke Baitullah teh nya. Aduh, anu tos daftar, matos aduh geus ngantos we taun iraha bade angkat teh nya. Nambihan teras banyak. Itu nambihan teras itu. Namun ya kalau kita tanamkan dalam hati kita adalah ibadah, tidak terpengaruh dengan dipanggil atau tidak dipanggilnya gelar haji kita lah gitunya. Tidak terpengaruh lah gitu. Karena bisa jadi dengan adanya gelar itu orang teh bisa jadi itunya aya tangga gilak bisi gitu. Bisi ria eta tulis eta gelar haji nah. Alah lamun kalimat bahaya. Taulah. Sebab kan hari ibadah haji kan istilah nama samanya dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, atuh hari orang tuh disebut bapak sholat, bapak zakat, bapak puasa. Mangga dihaturanan ieu bapak zakat, kumargi bapak sok zakat. Sanes bapak haji. Gitu nya. Dihaturanan ka bapak puasa, kumargi bapak sering puasa. Mangga dihaturan bapak puasa. Jadi bapak sholat, bapak zakat, bapak puasa, bapak haji. Tah eta nu pantesna bapak haji. Pak haji, pak sholat, pak zakat, pak puasa teh geunaheun. Pak haji we teh geunaheun mah. Tapi da kumaha nya? Terus terang abi nya upami manggil nami teh asa teu sopan kan ya? Kan geunah keneh. Kang Haji genah ka urang na oge. Ieu nya kanu dipanggilna ge meureun leuwih genah urang da dinu hate urang sanubari anu pang jero-jerona manggil teh gitu Kang Haji, damang. Si Haji. Tah eta. Tah oleh karena jadi kultur dan budaya maka di kita ya mau tidak maunya gelar haji itu kumahanya tos raoseun we Pak, kumaha? Tos raoseun we manggilna teh gitu. Nya, wah haji pan geunah cenah nya. Wah haji cenah cek alwana teh. Ta si wah haji datang cenah. Nya, ta ka Mang Haji cenah. Duh. Itu. Jadi Pak Haji, wah haji, Mang Haji da geunaheun atuh. Nya. Naon deui? Jang Haji. Nya, Ceh Haji, Bi Haji, alah geunah jeung Bi Haji dah. Jadi kumargi tos aya kulturnya, tos terjadi kultur sehingga ya gelar itu ternyata ya not lah si Haji. Tersawa. Si Haji. Iya betul. Dan gelar itu hanya di dua negara, Indonesia dan Malaysia. Ya,
di selain daripada negara-negara teh aya. Atuh Nabi Muhammad ge teh disebutkeun Kangjeng Nabi Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya Sayyidina Haji Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Haji Umar. Ya, mereka tidak dipanggil haji. Nah, ternyata haji itu ada di Indonesia dan di Malaysia. Tapi mudah-mudahan ya dengan dibacakannya ayat-ayat ini mengenai panggilan haji, ya kita tergerak dan terpanggil ketika kita diberikan manistata'a ilaihi sabila, ketika kita diberikan kemampuan untuk ditakdirkan mampu menjalankan perjalanan ibadah haji, maka wajib kan gitu, wajib. Tapi sekali seumur hidup wajib nanti. Iya 3 kali haji noge. Ngomong gitu mah. Haji Muhyiddin. Ya, mudah-mudahan kita termotivasi untuk berangkat haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.